Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurjati, SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi organisasi dan teman-teman yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan struktur organisasi berupa review buku dari Gusti, yaitu Teori Organisasi dan Administrasi pada tahun 2009. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama yaitu Muhammad Akbarul Hidayat, yang kedua ada Akmal Parikesit, yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Karis Jawahir. Pengertian dan elemen utama struktur organisasi. Untuk pengertian struktur organisasi akan disampaikan oleh Muhammad Akbarul Hidayat. Waktu dan layar saya persilahkan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat 3 komponen yang terdiri atas kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dalam kompleksitas terdapat diferensiasi horizontal, terjadi karena adanya keberagaman dalam organisasi, mulai dari perkembangan unit, tugas yang diberikan, hingga bentuk kepelatihan sebagai modal untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi organisasi. Oleh karena itu, terciptalah spesialisasi yang merujuk pada pemberian tugas tertentu pada orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang tersebut dan departementasi, yaitu pengelompokan terhadap beragam spesialisasi yang ada. Selanjutnya ada diferensiasi vertikal, yaitu keberagaman dalam organisasi bisa didefinisikan sebagai keberagaman dalam organisasi horizontal menyebabkan perlu adanya badan pengawas untuk mengkoordinasi segala bentuk kegiatan agar berjalan dengan baik. Sering juga digambarkan seperti hierarki dalam organisasi. Kemudian diferensiasi spasial. Semakin luas perkembangannya, maka semakin sulit pula untuk mengatur kegiatan organisasi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas koordinasi, kontrol, dan komunikasi dalam organisasi. Namun keuntungannya adalah organisasi tersebut memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih beragam. Formalisasi. Formalisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut aturan tertulis, baik dari jumlah hingga apa yang tertulis sebagai aturan. Terdapat 2 pola dalam formalisasi organisasi. Pola pertama itu tentang aturan, prosedur, dan sanksi regulatif. Akan menghasilkan perilaku kepatuhan karena adanya faktor dari luar yang berasal dari pengaturan dan pengawasan. Yang kedua adalah rekrutmen tenaga ahli terkait nilai-nilai norma dan perilaku sesuai profesi mereka. Akan menghasilkan perilaku kepatuhan karena adanya kesadaran dari dalam diri mereka sendiri melalui kegiatan pendidikan atau kepelatihan. Sentralisasi. Sentralisasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kecil yang memiliki wewenang dalam organisasi. Sentralisasi dapat diukur melalui partisipasi anggota, proporsi pekerjaan, indeks pengukuran, serta tingkat sharing informasi. Terdapat dimensi-dimensi dalam struktur organisasi, dan di dimensi-dimensi tersebut ada ukuran yang biasa dipakai. Contohnya adalah ukuran organisasi ditentukan oleh banyaknya anggota organisasi. Komponen administratif ditentukan oleh persentase total jumlah anggota yang menjalankan tanggung jawab administrasi. Rentak kendali ditentukan oleh jumlah anggota yang menjadi tanggung jawab manajer. Spesialisasi adalah jumlah kekhususan dalam organisasi. Standarisasi adalah segala prosedur
untuk mengatur aktivitas berulang atau reguler. Formalisasi adalah aturan secara tertulis, sentralisasi adalah pemusatan wewenang pengambilan keputusan, kompleksitas adalah terdiri atas diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Kemudian delegasi wewenang yaitu rasio jumlah keputusan manajerial spesifik dan jumlah keputusan yang diambil sendiri. Kemudian yang integrasi yang ditentukan oleh kualitas kerja, dan yang terakhir adalah diferensiasi, yaitu jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan organisasi. Terdapat pula organisasi mekanistik, organik, dan birokratik. Organisasi mekanistik merupakan tipe organisasi yang memiliki lingkungan yang kompleksitasnya cenderung tinggi dan tidak tetap, bahkan relatif berubah-ubah. Organisasi mekanistik memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menanggapi permasalahan di lingkungannya. Ciri-cirinya memiliki tingkat kompleksitas yang cenderung tinggi, baik dalam kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasinya. Yang kedua adalah organisasi organik, merupakan tipe organisasi yang memiliki lingkungan yang kompleksitasnya cenderung rendah dan tetap. Alhasil, organisasi organik memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menanggapi permasalahan di lingkungannya. Ciri-cirinya memiliki kerendahan baik dalam kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasinya. Yang terakhir, organisasi birokratik. Organisasi ini sama dengan organisasi mekanistik, karena sama-sama memiliki kompleksitas dan formalitas yang tinggi. Ciri yang membedakan adalah organisasi birokratik identik dengan desentralisasi wewenang pengambilan keputusan. Terdapat pula model dinamis struktur organisasi, yaitu dijelaskan melalui pengertian model dinamis struktur organisasi menurut para ahli. Menurut Greiner, di sepanjang siklus kehidupannya, organisasi melakukan beberapa perubahan struktural yang secara dinamis. Tipe ini kurang lebih mendekat kepada model organisasi organik. Menurut Katz dan Kahn, melalui model dinamis ini dapat dianalisis mengenai adanya implikasi struktural tertentu terhadap organisasi. Dalam model ini juga digambarkan tentang meningkatnya kompleksivitas dan formalisasi ketika organisasi mengembangkan fungsi-fungsi yang beragam dalam perjalanannya. Pada intinya, model ini menjelaskan tentang perkembangan fungsi-fungsi organisasi. Menurut Anthony Giddens, beranggapan perubahan struktur organisasi tidak berubah bentuk strukturnya saja, tapi yang berubah adalah esensi struktur itu sendiri. Giddens juga mengemukakan bahwa suatu struktur organisasi merupakan suatu struktur sosial. Model ini juga dapat disebut sebagai teori strukturasi. Selanjutnya yaitu referensi lain dari teori organisasi. Menurut Robbins, jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerja itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Untuk dapat menstandarisasikan perilaku para pegawai, teknik-teknik yang digunakan dalam menstandarisasikan yaitu yang pertama proses seleksi. Organisasi memilih anggota bukan secara acak. Yang kedua, persyaratan jabatan. Para individu di dalam organisasi mempunyai jabatan. Yang ketiga yaitu peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada anggota tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Yang keempat, proses pelatihan. Pelatihan ada yang bersifat on the job training, misalnya pemagangan, pendampingan atau coaching, atau penugasan-penugasan yang bersifat studi. Ada pula yang bersifat off the job training, yaitu ceramah, demonstrasi, simulasi, atau instruksi terprogram.
Sentralisasi. Sentralisasi yaitu jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara luasa dikonsentrasikan pada seorang individu, unit atau tingkatan, biasanya berada tinggi pada organisasi. Dengan demikian, mengizinkan para pegawai, biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi, untuk memberi masukan minimal ke dalam pekerjaan mereka, menurut Robin 1994, 118. Menurut Mohyi, efektivitas organisasi merupakan tingkat ketepatan pencapaian suatu sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hubungan struktur organisasi dan efektivitas organisasi. Struktur organisasi dengan variabel kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi membawa pengaruh terhadap efektivitas organisasi dengan kriteria pengukurannya yaitu manajemen komunikasi dan informasi, serta stabilitas. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah contoh kasus-kasus dan penerapan di organisasi. Diferensiasi horizontal. Diferensiasi horizontal merujuk pada bagaimana cara organisasi mengelompokkan tugas-tugasnya menjadi peran dan memasukkan peran-peran tersebut ke dalam masing-masing subunit. Contoh dari diferensiasi horizontal di organisasi sekitar adalah pada organisasi himpunan mahasiswa program studi ilmu perpustakaan atau HMPP via UB. Dalam organisasi HMPP ini dibagi menjadi 5 departemen dan 10 divisi. Setiap departemen atau divisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Misal, Departemen Public Relation atau PR memiliki tugas untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dari HMPP, termasuk juga pengabdian ke masyarakat. Contoh lainnya adalah Departemen Interaksi. Dalam Departemen Interaksi dibagi lagi menjadi 2 divisi, yaitu advokasi dan internal. Di departemen ini bertugas mengurus internal dari HMPP, termasuk juga mengurusi bagian akademik dan menjalin rasa kekeluargaan di dalam HMPP. Diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal menetapkan distribusi kewenangan antar tingkat untuk memberi organisasi lebih banyak kendali atas aktivitasnya dan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan tujuan organisasi. Contoh dari diferensiasi vertikal di organisasi sekitar adalah pada organisasi himpunan mahasiswa program studi ilmu perpustakaan atau HMPP via UB. Di dalam organisasi ini terdapat banyak lapisan-lapisan hierarki. Seperti contoh dari tingkatan paling bawah, pada setiap program kerja terdapat beberapa koordinator. Lalu di atas koordinator dipimpin oleh ketua pelaksana, lalu di atas ketua pelaksana ada ketua divisi, lalu di atas ketua divisi dipimpin oleh ketua departemen, dan selanjutnya di atas ketua departemen terdapat ketua himpunan. Selanjutnya adalah diferensiasi spasial. Diferensiasi spasial menggambarkan sejauh mana fasilitas dan personel organisasi tersebar secara geografis. Kami mengambil contoh diferensiasi spasial ini dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Organisasi ini beranggotakan mahasiswa Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia, seperti contoh di kota Malang, Surakarta, Makassar, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi adalah menyangkut jumlah atau banyaknya aturan tertulis dalam suatu organisasi. Kami ambil contoh dari formalisasi adalah pada organisasi HMPP. Terdapat beberapa aturan tertulis, beberapa contohnya adalah dalam kegiatan program kerja, nongkrong, jalan-jalan jika selesai sampai malam hari, pengurus HMPP 2022 atau panitia perempuan wajib diantar oleh pengurus atau panitia laki-laki. Contoh selanjutnya adalah tidak ada sungkan dalam minta tolong antar pengurus atau panitia lainnya, dan contoh peraturan tertulis di HMPP yang terakhir adalah pengurus atau panitia perempuan dilarang pulang sendirian, baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun ojek online. Selanjutnya adalah sentralisasi. Sentralisasi adalah pada proses di mana keputusan dalam suatu organisasi ditentukan oleh sekelompok individu yang terpilih.
Sebagai contohnya, kami mengambil contoh lagi dari HMPP. Di dalam HMPP terdapat proses sentralisasi. Proses tersebut berupa pengadaan setiap program kerja maupun program agenda di setiap divisi maupun departemen. Selanjutnya akan dibawakan oleh Charis. Untuk kesimpulannya sendiri, buku Teori Organisasi dan Administrasi karya Gusti ini memaparkan evolusi teori organisasi dan administrasi dan ditutup dengan suatu bahasan perubahan organisasi yang semestinya menjadi rujukan setiap individu yang ingin melakukan perubahan organisasi dalam arti luas dan reformasi birokrasi dalam arti yang lebih spesifik. Aspek teknologi dan struktur serta teknik perancangan atau desain struktur organisasi dibahas cukup sistematis sehingga para pelaku bisnis dan pemangku jabatan di instansi publik serta mahasiswa dapat mempelajarinya. Berikut kami sertakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.